Yang lebih gawat lagi, ini hadisnya sangat masyhur karena masuk di dalam hadis Arba'in Nawawi yang bunyinya seperti ini: walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Ini hadis Arba'in Nawawi yang kita semua hafal semuanya. Yaitu kita umat Islam berkewajiban mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Keprage kisejen. Iya, ada orang jualan nasi di Banten, ya saya lihat juga di YouTube-nya. Nasinya ditabur-taburkan ke lapangan, piringnya dipecahin, orangnya digebugin, warungnya dirobohkan karena dia dagangan nasi di bulan puasa. Benar, seperti itu kita beragama, ini benar. Ini orang lagi cari makan buat mengasih makan anak istrinya, dagang nasi di depan lapangan. Memang bulan puasa. Lalu maksud kamu Anda mengobrak-abrik orang yang baik-baik cari nafkah itu? Ya ini kan bulan puasa, harus ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Anda menerjemahkan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Nahi mungkar itu adalah mencegah kejahatan-kejahatan. Ini pencegahan, direktur pencegahan teroris, pencegahan. Kewajiban mencegah kejahatan itu bukan kewajiban personal, tapi kewajiban institusi. Nah kalau tidak, itu namanya hukum rimba. Gimana lagi? Ini di Sukagemi uang, maling motor dibakar, bener. Lebih mana dosanya maling motor dengan membunuh orang? Malingnya berdosa, yang bunuhnya dan bukan dibunuh, dibakar, disiram bensin, dibakar. Nah itu benar, itu agama seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya dalam amar ma'ruf itu kewajiban, tugasnya pemerintah, bukan tugas personal. Yang berkewajiban mensejahterakan masyarakat adalah pemerintah, otoritas. Kita hanya sifatnya diberi kesempatan untuk berpartisipasi. Karena negara kurang dana membiayai pendidikan, maka saya cincin lengan baju saya ikut membantu negara menyelenggarakan pendidikan atas biaya pribadi, patungan bareng-bareng dengan masyarakat. Nah, tetapi ketika kejahatan itu kita partisipasinya hanya sekedar melaporkan, bukan menindak. Ini gimana sih? Jadi primitif kan namanya begitu. Nah ini yang membuat kita jadi tidak jelas. Itu satu. Yang kedua juga memaknai ma'ruf itu apa? Kenapa disebut ma'ruf? Tidak hasanat, tidak jamilat, tidak thayyibat, tapi kok ma'ruf dari kata arafa. Ma'ruf itu adalah isim maf'ul, artinya sesuatu nilai-nilai kebaikan yang kita akui bersama. Nilai-nilai kebaikan yang kita akui bersama. Dan mungkar itu adalah bukan kejahatan umum, ya. Jadi artinya bahwa mungkar itu kalau kita terjemahkan adalah tindakan-tindakan kriminal, mencuri, merampok. Kalau berbeda agama, orang bikin gereja itu bukan kemungkaran. Nah ini mereka menganggapnya kalau agama itu kemungkaran, sehingga orang bikin kuil dilarang, orang bikin gereja dilarang. Ini jadi masalah. Masa orang menyembah Tuhannya dilarang? Kemungkaran. Kemungkaran itu perampokan, penodongan, pembunuhan, itu kemungkaran. Orang menyembah Tuhannya kok nggak boleh sih? Ini persoalannya yang semacam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.
Ya kalau beda agama kemungkaran, ya kita semua jadi mungkar semua menurut agama mereka. Ya, jadi mesti dibedakan, kemungkaran itu kejahatan kriminal, bukan beda agama. Jadi sebetulnya saya ingin mengatakan jujur saja ya, bangsa Indonesia ini sebenarnya bangsa yang sangat baik sekali dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Iya, penurut. Iya, silakan kalau mau tanya musim haji, jamaah haji mana yang paling hebat? Indonesia. Paling sopan, baik-baik. Jadi akhirnya mah kita ini sebetulnya umat Islam Indonesia adalah umat yang sangat mendambakan kebersamaan, persatuan, persaudaraan, ingin hidup damai. Rakyat ingin hidup damai. Yang bertengkar adalah mazhab-mazhab. Dah gitu aja. Mazhab-mazhabnya ini. Nah, yang aneh lagi ketika saya ingin netral tanpa bermadhab, dicurigai Buya Sakti mazhabnya nggak jelas. Jadi kita ini beragama atau bermadhab? Jangan-jangan kita selama melaksanakan agama bukan beragama tapi bermadhab. Karena madhab-madhab itulah juga bersumber dari hadis Nabi lagi, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, neraka semua. Illal wahidah, hanya satu yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akibatnya masing-masing mazhab mengaku dirinya ahli sunnah wal jamaah, yang lainnya bukan ahli sunnah wal jamaah. Pemerintah. Saya pernah mengatakan, yang disebut namanya Pak Kiai, Muhammadiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Ya tidak, beda, enggak sama dengan NU. Kalau NU itu bukan mazhab sebetulnya, Pak. Ya itu ormas. Ya, tidak ada pemikiran mazhabnya, enggak ada. Ini hadis ini perlu kita bukan dicurigai, tapi harus kita pahami. Nabi itu seorang tokoh pemersatu. Tokoh pemersatu, selalu mendamaikan orang yang bertengkar dari kecil. Puncaknya itu di umur 25 tahun dia bisa menghindari perang saudara gara-gara meletakkan Hajar Aswad. Dan Nabi Muhammad sendiri hijrah ke Madinah bukan karena takut dibunuh. Mana mungkin Nabi takut dibunuh. Ini tolong para mubalik jangan menyampaikan Nabi. Ya, Nabi tidak pernah takut kok. Telinga saya mendengar sendiri uren biasanya tahun baru hijrah, cerita hijrah, karena Nabi mau dibunuh segala macam. Ini nggak paham. Nabi saya tidak pernah takut mati kok. Kenapa hijrah? Sebetulnya Nabi Muhammad hijrah itu bukan karena menghindari adanya asasinasi, ya, kidnap, ya, pembunuhan, tidak. Karena dia terpanggil oleh dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj, yang mereka perang saudara berpuluh-puluh tahun. Nabi diminta untuk hijrah ke Madinah untuk mendamaikan mereka. Ini silakan dibaca lagi sejarahnya. Ya, jadi ini persoalannya. Jadi kita kembali kepada pemahaman awal semacam itu, bahwa semua teks-teks agama itu perlu perlu reinterpretasi. Nah, ini bukan tugasnya Pak Nur Wahid, tugas saya nih, Mah. Tugasnya nangkap ya. Ya beda-beda tugas kita, tugasnya gitu. Dan yang punya peta pemikiran itu saya. Ya, jadi Bapak Nur Wahid bisa mengawasi orang, bisa memantau
di mana rapat, di mana bikin bom, di mana diledakannya, itu tugas beliau. Tapi yang punya peta pemikiran, gerak-gerik pikiran mereka, saya yang punya. Ya, mengapa jadi orang jadi radikal? Yaitu dari persepsi-persepsi yang tidak benar. Terus lagi, kalau kita tanya, mungkinkah Nabi mengatakan seperti itu? Saya di sini pengasuh. Pesan saya kepada ustadz-ustadz yang ada selalu begini mengatakannya. Nanti para ustadz, kalau saya mati, tolong pesantren ini diteruskan. Nabi juga mengatakan al ulama warasatul anbiya, para intelektual yang akan meneruskan peradaban yang saya bangun ini. Saya mengatakan lanjutkan pondok ini, jangan sampai bubar. Sementara belum bisa menunjuk siapa yang mengganti saya, karena kamu masih levelnya belum menjadi ulama besar, yaitu kolektif kolegial aja lah. Tolong jangan bertengkar rawat. Bener nggak ngomong saya? Bener nggak? Andaikan saya ngomong kepada guru-guru saya mati, pondok ini akan bubar dan kamu akan bertengkar menjadi 73 golongan. Pantas kamu gitu? Pakai logika. Nah ini perlu kita curigai hadis semacam ini. Iya, dan hadis itu, pemalsuan hadis itu sangat masif dan sistematis. Hadis yang dikumpulkan 600.000 hadis, diseleksi oleh Imam Bukhari, lolos hanya 14.000. Jadi berapa yang dibuang nih? 584.000 hadis yang tidak dipakai. Sangat masif sekali. Nah ini yang jadi persoalan. Ini bukan berarti saya tidak percaya kepada Nabi. Iya tak beli ngomong mengononku pun barangnya mah. Nggak sesuai dong. Masa tokoh pemersatu memperingatkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan macam itu. Ini kita waspadai. Ya. Kemudian lagi, ini banyak teks-teks yang menimbulkan keresahan bagi kita. Sering muncul hadis Nabi juga. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Shadaqa Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mereka melakukan sholat, sampai mereka zakat. Kalau mereka terima, kami jamin nyawanya dan hartanya. Kalau tidak diterima, itukah pesan Islam kepada dunia? Perlu dipertanyakan kembali. Tapi saya juga menjadi heran, kok kenapa hadis ini ada dimuat dalam kitabnya Imam Nawawi. Itu hadis yang ke-8 dalam Arba'in Nawawi itu. Nah itu makanya coba direinterpretasikan lagi. Ya kan seperti itu. Ini satu pihak. Di pihak yang lain, hadis-hadis ayat-ayat Quran yang bersifat universal, kemanusiaan yang universal, ditafsirnya itu ditafsirkan secara eksklusif. Kita bangga mengatakan Islam adalah agama yang pluralis, menghargai perbedaan. Islam yang menjaga kerjasama dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia, membangun kemakmuran bersama, diucapkan oleh para mubaligan. Betul nggak, Pak Lutfi? Yang lebih gawat lagi, ini hadisnya sangat masyhur karena masuk di dalam hadis Arba'in Nawawi yang bunyinya seperti ini. Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Ini hadis Arba'in Nawawi yang kita semua hafal semuanya. Yaitu kita umat Islam berkewajiban
mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Keprage kisejen. Iya, ada orang jualan nasi di Banten, ya saya lihat juga di YouTube-nya, nasinya ditabur-taburkan ke lapangan, piringnya dipecah.